selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini jumpa lagi dengan dunia per-BPR-an yang kali ini saya mendapat tamu istimewa sekali, yaitu Ibu Misti. Dia itu sebagai pengusaha, sebagai akademisi, otomatis sebagai praktisi di dunia BPR. Karena tamu-tamu kita otomatis yang beraktivitas di dunia BPR. Nah, langsung kita sapa saja. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak Dokter Afandi. Sebentar lagi kan Ibu juga dokter nih. Amin, amin ya Robbal Alamin. Bu Misti, sebagai pengantar kami, tolong Bu diperjelas terkait dengan Ibu ini siapa sih gitu. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Dokter Afandi atas waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misti Haryase yang saat ini adalah posisi saya di Dirut PT BPR Buduran Delta Purnama. Kesehari-harian saya di situ. Akan tetapi ada juga sisi-sisi lain dari kegiatan saya. Akademisi Bu ya. Akademisi, iya. Akademisi ini dalam rangka pengabdian atau dalam rangka mencari cuan Ibu? Terima kasih Pak Dokter Afandi. Kalau dibilang mencari cuan, enggak juga, karena niatan Bismillahirrahmanirrahim ada di sini. Kebetulan saya alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan saat ini wajib mengabdi lagi kepada lembaga ini. Oke, ya itulah agar kita bermanfaat. Sesuai kita lahir itu kan diadani Bu, berguna bagi nusa bangsa dan negara. Iya betul. Gitu. Oke Bu Misti, di aktivitas di dunia BPR Bu, tentu romantikanya cukup banyak Ibu ya. Apalagi Ibu kan sekaligus pemegang saham gitu Bu ya. Romantikanya seperti apa Bu? Dari mulai dulu mungkin BPR juga punya tempat sampai sekarang itu seperti apa, yang sekarang juga persaingan semakin ketat dan regulasi juga semakin dari bank umum ke BPR. Gimana Bu pandangan Ibu tentang BPR yang betul? Baik. Kalau saya sendiri di PT BPR Buduran Delta Purnama mulai tahun 93 Pak Dokter Afandi. Di situ saya nggak langsung ke Dirut, tapi di accounting dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman dan seterusnya saya menjadi KTU, Kepala Tata Usaha. Kemudian di tahun setelah itu menjamah ke direktur, ke wakil dari direktur utama. Baru di tahun-tahun saat menjelang dirutnya sudah mau akan pensiun, saya diangkat menjadi direktur utama di PT BPR Buduran Delta Purnama. Terkait itu semua dinamika pastinya sudah luar biasa, apalagi saat-saat ini dengan perkembangan zaman, dengan era-era disruption, maka kita mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti perubahan itu sendiri. Sedangkan kalau kita tidak mengikuti, kita akan tergilas oleh alam gitu Pak Dokter Afandi. Jadi ya kita harus siapkan terutama mental, sumber daya manusia dan ditunjang oleh IT. Nah, teknologi atau industri berbasis teknologi inilah yang harus kita benar-benar kita kejar, kita ikutin, kita jangan sampai lengah dan kita tahu pasti ya pesaing kita ini bukan hanya mikro, bukan hanya koperasi, LKM dan lain sebagainya atau bahkan sesama industri BPR atau bank umum, tapi sudah fintech gitu loh Pak Dokter Afandi. Jadi itu yang kita benar-benar harus banyak belajar ya, banyak mencari informasi dan banyak memberikan ruang gerak untuk berkolaborasi gitu Pak Dokter Afandi. Saya ingin tahu Bu, dari BPR yang istilahnya jadul zaman dulu, dengan sekarang itu apa? Ibu kan mengikuti dari dulu lah, dari dulu. Seperti apa sih Bu pandangan Ibu? Mungkin para milenial ini Bu, yang sekarang main YouTube ini nggak tahu dulu BPR itu seperti apa. Nah, dan zamannya Pak Tuh atau zaman sekarang yang Pak Jokowi gitu seperti apa gitu. Zamannya Pak Tuh versi Pak Jokowi gitu ya. Kalau zaman dulu BPR itu kita kayaknya orang ini tidak ada pesaing ya. Kita BPR itu waktu itu BPR belum dikenal sebagai industri perbankan. Kayaknya BPR itu mengucurkan kredit gitu aja ya. Tapi untuk saat-saat ini kita dituntut baik sumber daya manusia, pengetahuannya ya, knowledge kita ini harus terus berkembang. Sebab kalau tidak berkembang kita akan tergilas oleh yang lainnya, bukan hanya sesama industri perbankan, tetapi lembaga keuangan lainnya. Maka kita harus upgrade segala sesuatu baik tentang sumber keilmuan maupun sumber IT-nya. Oke.
perketentuan tentu ini Bu sudah diregulasi bahwa 5% itu dana pendidikan, dan Ibu juga sebagai pengurus Yapindo yang merupakan penyiapan pengkaderan dari SDM terutama yang di Jawa Timur. Nah, sebenarnya diregulasi sudah mewajibkan itu. Artinya apa? Artinya 5% dari SDM itu bisa diambil untuk kepentingan itu. Tapi kadang belum menghasilkan, sehingga perkembangan teknologi, perkembangan dunia luar, pesaing kita itu tidak dibarengi dengan SDM yang di dalam. Pandangan Ibu seperti apa Bu ini? Kalau Ibu saya yakin sudah itu, sudah itu. Nah, pandangan Ibu seperti apa? Saya sepakat sekali Pak Dr. Afandi, sebab dari kemampuan sumber daya manusia kan berbeda. Ketika kita hire, ketika kita rekrut, itu tidak semua itu mempunyai basic yang sama gitu. Ketika kita hire dari katakanlah S1, tapi berkemampuan seperti yang kita harapkan itu belum. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar mengikutkan ke dunia pendidikan, pelatihan sesuai dengan divisinya masing-masing, ya tugas dan fungsinya. Maka dengan dana yang 5% wajib kita cadangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya itu ya udah kita salurkan, kita distribusikan. Iya. Ya, karena Ibu juga pengurus gitu kan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari kacamata Ibu sebagai pengurus Yapindo itu Bu, kan kita bisa melihat, Ibu mungkin bisa melihat ya. Berapa besar sih prosentasi kira-kira? Apakah itu masih ada yang luang? Dana itu nggak kepakai atau memang untuk lembaga lain? Kalau di dunia, kalau yang di sekiranya anggota BPR yang di Jatim Bu. Kalau menurut saya sendiri ada proporsi ya Pak Dr. Afandi ya, mana yang harus kita ikutkan di ruang gerak seperti dengan pengembangan sesuai dengan job disk-nya, mana yang sifatnya general, sifatnya umum. Ini kan juga sumber daya manusia wajib ya bisa mengeksplor, jadi punya fenomena tersendiri. Apa yang sebenarnya untuk pengembangan dari sumber daya manusia yang ada di PT BPR Budonan Tirta Purnama. Kalau saya seperti itu. Kalau dari BPR lain pun Ibu kan tahu kira-kira yang ngikutin, wah ini belum optimal nih atau seperti apa nih? Terkait dengan BPR yang lain belum optimal dan sudah optimalnya, saya rasa saya masih ini ya belum tahu persis. Iya, karena kan memang dunia industri juga kita kaitkan dengan dunia bisnis, pasti ada tanda kutip gitu kayak antara BPR satu dengan BPR lain. Oh ini juga pesaing gitu kan, walaupun sesama industri nih, sesama BPR-nya, tapi ya mana yang harus di open, mana yang harus di close, mana yang setengah-setengah. Jadi gitu Pak Dokter. Atau ini yang diikutkan hanya jajaran pejabat eksekutif ke atas saja, termasuk direksinya, sudah merata kan? Saya rasa merata Pak Dr. Afandi. Akan tetapi di lembaga Yayasan Perbarindo ini kan masih pada level-level tertentu untuk yang bersertifikasi ya. Tapi untuk yang lain, divisi-divisi yang lain kan ada semacam smart leader, marketing secara digital dan lain sebagainya. Ini kan terus kemudian KYC. Nah, ini kan semua jajaran ya, baik lini, middle maupun top. Ya, oke. Nah, kayaknya Ibu kalau bicara masalah pendidikan itu fasih. Nah, ini. Karena juga sebagai pengajar tadi Bu ya, sebagai pengajar di ini. Nah, bagaimana Bu dunia pengajaran di kampus, seandainya ada program yang Kampus Merdeka itu diterapkan agar bisa link ke dunia usaha, atau terutama ya kita langsung fokus saja ke dunia BPR. Sebenarnya gimana? Baik, kalau itu sudah ada pada kurikulum Merdeka Belajar itu ya Pak Dr. Afandi ya. Saat ini setelah, kalau saya bilang setelah ya belum selesai juga ya pandemik ini sampai kapan gitu. Tapi dalam proses pembelajaran 2020-2021 yang dilakukan secara daring itu kan memang sedikit banyak kurang efisien dalam menangkap sumber keilmuan. Akan tetapi ini ya dunia pendidikan masih mempunyai wacana yang lebih, dalam artian mahasiswa atau peserta didik ya baik SMP, SMK, SMA dan seterusnya itu mempunyai kancah terdepan dengan adanya pendidikan via daring. Jadi sumber keilmuannya tidak hanya textbook, akan tetapi dari YouTube, kemudian dari konten-konten kreatif itu. Maka sebagai tenaga pendidik ini lebih leluasa lagi ya untuk eksplornya, karena ketika kita mengadakan pertemuan maka harus ditautkan. Lah ini kan kita harus
diwajibkan untuk kreatif. Jangan sampai kita pastinya ya, kita sebagai seorang tenaga pendidik itu merasa bahwa aduh, anak-anakku lebih ini nih, lebih canggih nih dengan era-era yang kekinian, karena memang generalnya itu generasi milenial kan mumpuni sekali tentang digital ini Pak Dokter. Jadi alhamdulillah sih dengan adanya era teknologi ini membantu sekali tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan ke depannya. Jadi sudah kalau tadi Pak Dokter Afandi menyampaikan versi Pak Jokowi nih ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sudah berkemajuan gitu ya, berkemajuan dari tahun-tahun Pak Tonya kalau kita sambung ke industri perbankan. Di satu sisi begini Bu, kan tadi Ibu menyebut bahwa sekarang di era pandemi daring gitu ya, ini kependidikan kita eksplorasikan. Sekarang tapi begitu kita ada offline-nya itu malah minta yang daring ya, Pak Ibu alami juga gitu. Nah, inilah yang mungkin seperpandangan saya, kok anak-anak ini sekarang malas semuanya daring ya, maka benar juga itu ada program kampus Merdeka Belajar agar dia juga bisa langsung ke dunia pekerjaan yang di ini. Nah, tapi gaulnya Bu dari dunia usaha, contoh di kami saja, mungkin di Ibu juga belum merata. Kami sudah coba kolaborasi dengan beberapa kampus, tapi ternyata mahasiswanya juga belum begitu menyambut. Nah, ini apakah karena kelamaan daring sehingga gini aja yang penting nanti toh zoom-zooman nanti keluar nilai atau seperti apa? Pandangan Ibu seperti apa Bu ini? Pandangan Ibu seperti apa? Jadi kan anak ini kok cenderung sudah ada offline nih, misalnya seminggu nih kamu dua hari aja lah offline-nya, seharinya online gitu kan. Nah, terus ada kayaknya Pak Nadiem ini makanya media berakar karena itu mungkin lag dari orang zona nyaman di Darling saja gitu kan, nggak keluar biaya transport, nggak biaya kos gitu kan, maka dia ada kampus Merdeka. Nah, pandangan Ibu seperti apa? Baik Pak Dokter Afandi, menurut saya sih dengan adanya area zona nyaman bagi siswa-siswi, bagi mahasiswa, tadinya kan bisa kuliah, bisa sekolah itu dari manapun gitu kan Pak. Bisa juga dari kafe-kafe yang mana di situ ada wifi untuk nongkrong sambil minum gitu ya. Tapi kita juga harus mawas diri bahwa benar nggak anak peserta didik kita ini mengikuti ya pembelajaran kita, perkuliahan kita gitu kan. Walaupun fokus dan hendaknya walau alam gitu ya. Yang pasti kita mewajibkan harus on cam. Ketika mereka on camnya kadang itu dimunculkan wajahnya sekilas, baru close lagi, sekilas, terus lagi. Tapi untuk saat ini dengan adanya kampus Merdeka Belajar dan sebagainya itu bagi saya sih ini suatu perubahan yang sangat signifikan untuk era-era milenial tadi, karena memang sudah diarahkan ke era-era digital, maka itu diparalelkan Pak Dokter Afandi, dari kurikulum Merdeka diparalelkan ke segi bisnisnya, sehingga siswa-siswi kita, mahasiswa kita sudah diarahkan ke begini loh kehidupan nyata, kehidupan realnya itu kamu harus seperti ini nanti. Jadi hal yang seperti itu ini sudah diwajibkan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan untuk mengacu bahwa memacu anak didik kita ini sudah mengerti bisnis gitu loh. Aplikatif notabene-nya itu adalah manusia saat ini, insan saat ini itu dididik untuk bagaimana sih sebenarnya cara untuk mencari uang dan menerbitkan uang itu Pak Dokter Afandi. Siap. Kali fasih sekali, makanya anak Ibu semua dikeluarkan ke luar negeri nih guys. Bukan semua, cuma satu Pak Dokter. Cuma satu, biar tahu juga ya. Biar ikut Mas Menteri gitu ya. Harus buat perubahan. Amin. Gimana Bu kehidupan anak-anak Ibu yang juga punya pendidikan luar negeri atau pengen menyerap inspirasi pendidikan luar negeri untuk diterapkan di dunia pendidikan Ibu atau seperti apa Bu? Ini yang agak sedikit ada paradigma yang berbeda ya Pak Dokter Afandi. Ketika dia itu mengikuti pendidikan di sana, ternyata paradigmanya sudah paradigma sana, karena kehidupan di sana kan lebih gitu ya. Lah ini budayanya juga beda, maka dia sendiri sekarang juga sudah bekerja di sana, sehingga
enggan untuk kembali ke Indonesia. Oh, gitu. Nah, ibunya bilang, nak, Siapa yang nurusin saya? kamu ini dilahirkan di Indonesia tercinta, kamu NKRI, jangan menjadi warga negara asing. Kamu harus kembali dan memberikan kontribusi terhadap Indonesia terkait pendidikan dan pengalaman yang kamu alami di sana. Gitu, Pak Dokter Afandi. Apa namanya lebih ketarik di zona nyaman sana, enggan kembali gitu. Sepertinya begitu. Ada dua pilihan ini Pak Dokter Afandi, ya, mau kembali atau menetap di sana. Jadi pendidikannya maunya di sana untuk menyerap ilmu untuk diterapkan di sini, ini ya masih apa namanya belum bisa ini terlaksana. Iya. Oke. Nah, dari semua itu Bu, apa namanya Ibu di dunia pendidikan, di dunia otomatis hari-harinya di dunia BPR, terus juga mengemban amanah sebagai ibu, tentu kewajiban yang sangat mulia. Bagaimana kolaborasi ketiganya itu seiring sejalan secara harmonis nih kayaknya Bu? Ini memang apa itu namanya memerlukan waktu yang kadang-kadang itu ekstra, tapi saya sendiri hanya sebagai seorang perempuan ya Pak Dokter Afandi, jadi benar-benar mana hari mana waktu untuk keluarga, mana hari untuk industri, mana hari untuk dunia pendidikan. Jadi dengan adanya daring kemarin, alhamdulillah kita masih satu meja, bisa ini semua. Tapi karena sekarang sudah luring, kelasnya lumayan ya Pak Dokter ya. Kemarin tuh dapat 9 kelas ya lah ini. Sehingga pada saat pagi ada jam kuliah, ya udah kita berangkat dulu. Kemudian pas gitu kembali lagi ke kantor. Ada telepon misalkan harus di organisasi. Kantornya milik sendiri. Kamu sendiri gitu kan? Kampusnya milik Unif, iya. Tapi donatur terbesar kayaknya. Enggak. Jadi gitu, selalu mengharmoniskan itu semua ya, bagaimana pintar-pintar bagi waktu gitu. Iya, kan? siap. Oke, nah Bu Misti, sekarang kan teknologi juga semakin ya cepat. Tadi Ibu sudah menyinggung bagaimana penyesuaian di dunia BPR ini baiknya menurut Ibu dari kaca praktisi, dari kaca seorang akademisi, dari kaca seorang pengusaha, dan dari kaca apa namanya ibu yang melihat anaknya sudah luar negeri punya pemikiran yang beda. Itu bagaimana pandangan Ibu kira-kira BPR, fintech, perkembangan teknologi, pengusaha dari kacamata ini Ibu lengkap? Direksi iya, pemegang saham iya, gitu kan, akademisi iya, bagaimana Bu? Kalau dikaitkan secara keseluruhan, tadi kan saya sudah sempat sampaikan Pak Dokter Afandi ya, di bidang kurikulum Merdeka itu sudah harus paralel. Nah, ini ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus benar-benar mentransformasi. Jadi anak-anak milenial yang sudah kekinian, yang ini akan kita genjot, akan kita push untuk memberikan kontribusi lebih. Ya kita yang era-era jadul ini harus sadar diri bahwa kita ini harus disupport oleh mereka-mereka yang kekinian, era milenial. Jadi alangkah baiknya kita sambut. Makanya ini saya pingin sekali bagaimana memberikan kontribusi dari industri terhadap dunia pendidikan dan di lembaga yang lainnya itu saling sinambungan. Gitu. Jadi untuk selanjutnya sih BPR Buduran mengharap dengan sangat sih SDM-nya ini mumpuni di bidang teknologi, itu satu. Kemudian yang kedua kolaborasi. Bagaimanapun kita kolaborasi. Karena apa? Mengingat keterbatasan internalnya kita, baik di bidang permodalan, sumber daya manusia, investasi terkait dengan IT dan lain sebagainya. Itu jadi kesimpulannya sebagai pemegang saham membatasi pemegang saham ini menyesuaikan gitu ya. Harus menyesuaikan kondisi saat ini supaya tetap survive, minimal survive ya. Oke Bu Misti, itu yang apa namanya bincang-bincang kita ya, agar juga dari kacamata akademisi juga, kita juga sebagai akademisi juga sebagai praktisi itu bisa mengelingkan dan menyiapkan SDM, terutama bagaimana regenerasi ini bisa berjalan dengan teknologi yang semakin gencar, dan dunia BPR sudah harus berubah diri gitu Bu ya. Betul, siap. Oke Bu, closing statement Bu.
barangkali untuk teman-teman BPR seperti apa? Terima kasih Pak Dr. Afandi. Untuk teman-teman semua yang belum bergabung dengan fintech, ayo bergabung. Karena saya sedikit banyak sudah menjalankan itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ke depannya mau kemana ini industri BPR kalau kita tidak mengikuti era-era disruption, era-era perubahan yang ke arah digital, apalagi dengan munculnya BPR Go Digital. Terima kasih Bu Misti. Begitu teman-teman BPR se-Nusantara, salam sehat kita semua dan tentu usaha dan BPR-nya. Terima kasih. Terima kasih.